Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salat abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu. Fa anta laha ya ilahana wa likulli karbin azim fafarrij ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang memberikan kita kenikmatan. Dan nikmat yang paling berharga di dalam hidup ini adalah keimanan. Dengan iman kita bisa menjadi orang yang benar. Dengan iman kita tertata perilaku karena kita mengenal yang disebut dengan hari pembalasan. Dan dengan iman akhirnya lisan kita senantiasa basah bersalawat, melakukan perbuatan salam, menyampaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lantunkan salawat dan salam kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, dimanapun Anda berada, semoga Allah memberikan setiap waktu Anda di dalam kebaikan, dan kita semua dipeliharakannya di dalam kebaikan. Kajian hadis kita kali ini dalam Mutiara Hadis yang hanya ada di TVRI Kalimantan Selatan adalah kajian tentang perilaku orang lain terhadap kepada kita yang biasanya memancing kita untuk balas dendam. Karena banyaknya ketertumpukan perbuatan zalim orang lain kepada kita, lalu kita ingin membalas dendamnya. Atau karena kita sudah jengkel dan marah, lalu kita ingin balas dendam. Ternyata Nabi Muhammad SAW jauh-jauh hari sudah mengajarkan bagaimana sikap untuk kita ladeni bagi mereka yang melakukan perbuatan zalim kepada kita. Sehingga balas dendam bukan menjadi solusi utama atau bukan menjadi solusi di dalam kehidupan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Kita tahu bahwa Sahih Imam Ibnu Hibban ditulis pada awal abad ke-4, akhir abad ke-3. Ibnu Hibban seorang ulama yang lahir di sebuah wilayah namanya Busti. Busti itu yang dikenal dengan Lakat di daerah Afghanistan. Ibnu Hibban sebagaimana kajian-kajian terdahulu sebenarnya dia satu darah dengan Imam Ad-Darimi. Tapi Imam Ad-Darimi lahirnya lebih awal tahun 181. Sedangkan Ibnu Hibban lahir tahun 270. Ibnu Hibban dia kecil mengkaji dan besar yang mempengaruhi terhadap pikirannya adalah Imam Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah adalah seorang ulama yang merupakan ulama terkenal pada masa itu, lahir tahun 225. Di bawah Imam Muslim dan Imam Bukhari. Imam Ibnu Khuzaimah menghasilkan hadis namanya Sahih Imam Ibnu Khuzaimah. Nah, Imam Ibnu Khuzaimah beliau memiliki murid yang disebut dengan Ibnu Hibban, sehingga pola pikir Ibnu Hibban, kalau kita membaca hadisnya riwayat Imam Ibnu Hibban, itu hampir dipengaruhi oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Sahih Imam Ibnu Khuzaimah, Sahih Imam Ibnu Hibban itu adalah dua-duanya hadis yang sama-sama memiliki metodologi yang mirip dan sama. Nah, Ibnu Hibban beliau menulis hadis yang disebut dengan Sahih Imam Ibnu Hibban. Apa katanya di dalam sahihnya? Akhbarana Ibnu Abi Asim. Kita sudah pernah mengkaji di antara guru daripada Imam Ibnu Hibban adalah Abu Asim. Haddasana Abu Asim, haddasana Husain bin Hasan Ibnu Harab. Haddasana Ibnul Mubarak, seorang tabi'in. Ibnu Mubarak an Ma'mar an Zuhri an ba'di ali Ibnul Khattab. Hadis ini diceritakan banyak keluarga Umar bin Khattab.
Kalau disebut Ali ibnul Khattab, maknanya bahwa riwayat ini masyhur di kalangan Sayyidina Umar ibnul Khattab. Umar bin Khattab nanti menurunkan, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, sehingga hadis ini masyhur di kalangan keluarga Sayyidina Umar, dan hadis bertuju pada sanad yang di atasnya seorang sahabat Nabi bernama An ibnul Khattab atau An Umar ibnul Khattab. Karena Khattab adalah ayah daripada Sayyidina Umar, sehingga disebutlah An Umar ibnul Khattab. Semoga Allah meridainya. Sahabat Nabi setelah Sayyidina Abu Bakar, beliaulah yang memimpin tampuk pemerintahan, yang dulu latar belakangnya orang yang tidak mengenal dengan agama, orang yang jauh daripada agama. Tetapi setelah beliau menjadi seorang muslim, orang yang paling ramah dan orang yang paling garang ketika agama Allah itu diserang, itulah Umar ibnul Khattab. Hadis ini diceritakan, redaksi hadis menyebutkan, An ibnu Umar, An Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Lamma kana yaumul fathi arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Safwan bin Umayyah ibnu Khalaf wa Abi Sufyan ibnu al-Harab wa ila al-Harith ibnu Hisham. Qala ibnu al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, faqultu qad amkanani Allahu azza wa jalla minhum bima sana'u. Hatta qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mithli wa mithlukum kama qala Yusufu li ikhwatihi qala la tashriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Yusuf 92. Panfadahtu hayaan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwasanya ketika terjadinya Fathul Makkah dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, manakala hari penaklukan kota Makkah terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Kota Makkah itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi ke kota Madinah untuk melaksanakan hijrah, lalu turunlah perintah berhaji. Nabi rindu dengan kota Mekah dari Madinah menuju kota Mekah. Dari Madinah menuju kota Mekah, berkali-kali Nabi ingin melakukan haji, tetapi terkendala keadaan yang tidak mengamankan sampai terjadinya penaklukan kota Mekah tahun 6 Hijriah. Disitulah terjadinya perjanjian setelah itu. Nah, Umar bin Khattab menceritakan, maknanya Umar bin Khattab sudah menjadi seorang muslim sebelum terjadinya Fathul Makkah, sebelum terjadinya hijrah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, manakala hari penaklukan kota Makkah terjadi pada tahun berapa? 6 Hijriah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim orang-orang untuk mengumpulkan musuh-musuhnya dahulu. Jadi Nabi mengumpulkan orang-orang untuk menghadapi mereka yang dulu memusuhinya. Siapa? Safwan ibnu Umayyah, Abu Sufyan, dan Haris ibnu Hisham. Nah, orang-orang ini yang dihadapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengumpulkan orang-orang di dalamnya agar mereka mau menghadapi mereka yang dulu memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkanlah. Safwan bin Umayyah sudah tahu ceritanya bagaimana dia memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Sufyan dan Haris ibnu Hisham. Mereka adalah orang-orang yang dulu memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cerita selanjutnya ketika Nabi Muhammad mengumpulkan orang-orang untuk menghadapi mereka, kita akan lanjutkan hadis ini setelah pesan-pesan berikut ini.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Umar bin Khattab, Baginda Rasul mengirim orang-orang untuk mengumpulkan musuh-musuhnya dahulu. Musuh-musuhnya tersebut Safwan bin Umayyah, Abu Sufyan dan Haris ibnu Hisham dikumpulkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, nah, ketika musuh-musuh itu mulai sudah terkumpul, lalu ada rasa di hati Umar ingin balas dendam. Kenapa? Karena mengingat apa yang terjadi sebelum hijrah. Ingat, ketika mereka di Mekah, pada masa Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, berapa banyak intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang ini kepada mereka. Mereka terancam untuk dibunuh. Sehingga pada tahun ke-6 kenabian, pada tahun ke-3 kenabian, Nabi sudah mulai bersiap-siap untuk melakukan hijrah. Di tahun ke-6 kenabian, terjadilah hijrah pertama, tapi ke kota Habasyah, bukan ke kota Madinah. Sehingga hijrah itu dalam ilmu sejarah terjadi 3 kali. Pertama adalah ke kota Habasyah dengan kondisi 13 orang sahabat. Kemudian kedua ketika ke kota Habasyah atau yang dikenal dengan Ethiopia sekarang dengan total 83 orang. Dan yang terakhir setelah terjadinya Isra dan Mi'raj pada tahun 11 kenabian, tahun 13 kenabian mereka melaksanakan hijrah besar-besaran, yaitu dengan cara hijrah ke sebuah wilayah yang pernah dilihat ketika Nabi melaksanakan Isra yang disebut dengan Yasrib atau Thabah atau Thayyibah atau Madinah Al-Munawwarah. Lalu teringat masa-masa ketika mereka di Mekah diintimidasi. Ada mereka ketika ayat itu turun di rumah Arqam ibnu Abi Arqam. Mereka ingin keluar lalu diintimidasi dengan cara ditaruh di atas pintu itu batu. Yang keluar dari rumah itu akan jatuh di atas kepalanya batu dan mungkin bisa mengancam nyawanya. Begitu pula Umar bin Khattab mengingat bagaimana mereka itu dihina dan disebut-sebut oleh orang-orang mereka ini dengan kata-kata kasar. Teringat, terbayang di kepala Umar, begitu pula sahabat-sahabat yang lain. Satu saat ketika kita pulang ke kota Mekah terjadinya Fathul Makkah. Mungkin kita akan membunuh mereka atau balas dendam kepada mereka. Sudah teringat dan terbayang di kepala Sayyidina Umar Ibn Khattab pada masa itu. Apa kata Umar bin Khattab pada masa itu? Qala Ibn Khattab. Faqultu. Qad amkanani Allahu azza wa jalla minhum. Qad amkanani Allahu azza wa jalla minhum. Bima sana'u. Kata Umar bin Khattab, mungkin satu saat dengan kondisi ini Allah memberikan peluang kepada kita. Peluangnya adalah bisa jadi Allah memberi kesempatan kepada kita untuk membalas dendam perbuatan mereka selama ini. Umar sudah berpikir, aku ingin balas dendam. Pulang aku akan bunuh mereka. Satu demi satu Sayyidina Umar mengingat-ingat ini, yang satu saat nanti bisa jadi mereka akan dibalas dendam dengan cara membunuh di hadapan mereka. Karena teringat dengan perbuatan-perbuatan mereka. Umar sudah menghitung-hitung siapa yang akan dimusuhi dan dibunuh oleh Umar bin Khattab. Karena Umar bengis ketika mereka tahu bahwa Sayyidina Umar sudah menjadi seorang muslim. Dihitung. Sufyan ibnu Umayyah, Abu Sufyan, Haris ibnu Hisham. Diingat oleh Umar siapa saja orang-orangnya. Dihitung satu persatu. Sampai keluarlah pernyataan daripada Umar bin Khattab dengan ucapan qad amkanani Allahu azza wa jalla minhum bima sada'u. Bahasa kitanya adalah mungkin dengan kata-kata bisa jadi ini cara Allah ingin membuat kita balas dendam ketika kita sudah disakiti oleh mereka. Ini kesempatan kita. Mari kita atur strategi agar kita mampu membalas dendam kepada mereka.
rupanya. Ketika Umar bin Khattab mengucapkan kata-kata itu, Nabi Muhammad mendengar dengan statement mereka. Di antaranya adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala wa anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam terperanjat mendengar perkataan mereka. Hatta qala Rasul, lalu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan ketika Sayyidina Umar berucap seperti itu, wa mathalukum kama wa mathali wa mathalukum. Kata Nabi tidak menegur karena memang luapan daripada balas dendam itu adalah salah satu perilaku yang mungkin manusiawi karena mereka dulu dizalimi dan mungkin Nabi memahami dengan kondisi kemanusiaan, sifat-sifat manusiawi ingin balas dendam terhadap apa yang dilakukan oleh mereka. Nabi tidak menegur mereka, tapi Nabi mengeluarkan pernyataan yang sungguh sangat luar biasa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan mathali wa mathalukum. Kata Nabi, antara aku dengan kalian, mathali wa mathalukum, antara saya dengan kalian, kama qala Yusuf li ikhwati. Kalau kalian sudah mengatur cara bagaimana ingin balas dendam, tahukah Anda, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, antara saya dengan kalian itu sama dengan antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Terperanjatlah Umar mendengar demikian. Kenapa? Karena Nabi Yusuf kita tahu ceritanya. Nabi Yusuf karena ayahnya Yakub lebih menyayanginya, rupa-rupanya saudara-saudaranya yang lain iri dengan Yusuf alaihi salatu wassalam. Berupaya mereka melakukan strategi, Yusuf dibuang ke sebuah sumur. Ditinggalkan Yusuf di dalamnya dan teringat oleh Nabi Yusuf. Siapa yang membuang? Siapa yang berupaya membunuhnya? Tetapi Nabi Yusuf setelah jadi orang tidak sedikit pun ingin balas dendam. Itulah Yusuf. Nabi hanya menyelutuk seperti itu kepada Umar. Bagaimana sikap Umar setelah mendengar pernyataan Nabi? Kita akan lanjutkan hadis ini setelah pesan-pesan berikut ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Salawat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita akan kaji. Kita setelah mencapai salah satu sikap yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apa sifat Umar setelah dicelutuk oleh Nabi seperti itu? Wa mathali wa mathalukum kama qala Yusuf li ikhwatihi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perumpamaanku dengan kalian ini sama dengan perumpamaan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Nabi mengilustrasikan bagaimana sifat seorang nabi itu terhadap sebuah kezaliman. Umar pada masa itu berposisi sebagai seorang manusia biasa, wajar saja ketika dizalimi ingin melakukan balas dendam. Tapi sifat itu dibantah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sifat yang sangat ramah. Nabi tidak melarang Umar karena itu memang sifat manusiawi. Tapi Nabi mengajarkan kepada Umar untuk melakukan sikap jika terjadi pada diri kita. Nabi mengatakan, perumpamaanku dengan kalian itu sama seperti perumpamaan Yusuf dengan saudaranya. Lihat apa perkataan Yusuf setelah disakiti bertahun-tahun, bahkan dibuang kemudian diambil oleh imra'atun ajiz, hanya ingin dijadikan anak, tiba-tiba di sana mendapatkan sebuah ujian. Yusuf masuk penjara karena dituduh sebagai orang yang menggoda istri orang lain. Bahkan Yusuf pada masa itu dituduh macam-macam. Akhirnya Allah muliakan dengan proses ini. Yusuf menjadi seorang
bendaharawan di kota Mesir, bahkan sampai menjadi pimpinan dan dipercaya oleh pimpinan pada masa itu. Lalu Yusuf apakah Yusuf ingin balas dendam kepada saudara-saudaranya ketika saudara-saudaranya datang ingin melihat Yusuf alaihissalatu wassalam? Nabi Yusuf mengatakan waqala, di dalam surah Yusuf ayat 92 tertulis di sana perkataan Yusuf. Yusuf mengatakan, tidak ada celaan bagi kalian hari ini. Allahu akbar. La tasriba alaikumul yauma. Di benak Yusuf sebenarnya terbayang bagaimana mereka membuang Yusuf pada masa kecil. Di benak mereka terbayang bagaimana saudara-saudaranya itu melakukan satu kekejaman dengan Yusuf alaihissalatu wassalam, hampir membunuh dirinya dan dibuang ke dalam sumur di dalamnya itu. Tapi Yusuf dengan tabahnya menghadapkan diri bertemu dengan mereka. Nabi Yusuf mengatakan, la tasriba alaikumul yauma. Tidak ada celaan bagi kalian hari ini. Sedangkan saudara-saudaranya takut bertemu dengan Yusuf. Kali saja keadaan itu akan membuat mereka terancam nyawanya. Tapi Yusuf mengatakan tidak ada celaan bagi kalian di hari ini. Allah mengampuni kalian dan Dia paling penyayang dari orang-orang penyayang. Yusuf mengungkapkan dengan kata-kata, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Hari ini Allah telah ampuni kalian. Hari ini Allah telah ampuni kalian dan Allah Maha Penyayang dari orang-orang yang penyayang di muka bumi ini. Lihat sifat Yusuf kepada saudara-saudaranya. Sehingga ketika Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam mengatakan demikian, tertuanglah di dalam otak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada Sayyidina Umar. Umar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahukah Anda cerita Yusuf sebagaimana yang pernah saya ceritakan di dalam ayat Al-Quran? Yusuf tak pernah balas dendam dengan saudaranya. Yusuf santun dengan saudara-saudaranya. Hari ini kau kuajarkan, kata Nabi. Seakan-akan Nabi mau mengatakan, menitipkan pesan kepada Sayyidina Umar seperti itu. Sehingga Nabi Muhammad SAW memberikan pesan, perumpamaanku dengan kalian sama seperti perumpamaan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Lihat Yusuf berkata, tapi saudara-saudaranya ingin balas dendam ketika itu kepada Yusuf alaihissalatu wassalam. Lihat Nabi Muhammad cara mendidik Nabi, tidak menegur langsung, tapi Nabi membiarkan saja. Tapi dalam usaha nasihat-nasihat Nabi langsung mengena kepada Umar bin Khattab. Umar berkata demikian, lalu lihat bagaimana sikap Rasul terhadap musuh-musuhnya. Nabi berupaya, berdoa kepada Allah. Semua orang-orang yang memusuhinya di kota Mekah pada masa itu, Nabi berdoa agar terbuka hatinya untuk menerima keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah dengan kondisi itu melihat hanya ingin balas dendam kepada orang-orang yang dulu memusuhinya. Nabi terdiam melihat sifat Umar yang ingin balas dendam. Karena itu Nabi langsung menyelutuk dengan perkataan-perkataan indah untuk menanamkan kelembutan hati kepada sahabat-sahabatnya. Lihat, kita tahu cerita ketika Sayyidina Khadijah meninggal dunia. Paman Rasulullah meninggal dunia. Pada masa paman Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, tidak ada lagi orang yang melindungi Nabi di dalam rumah. Tidak ada lagi orang yang melindungi Nabi di luar rumah. Lalu Nabi mencari suaka politik, pergi ke kota Taif, berupaya agar Allah bukakan pintu dakwah ke Taif. Nabi ingin berdakwah ke sana mencari suaka politik agar mereka terbuka hatinya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang terjadi setelah sampai di kota Taif, Nabi dipenuhi dengan lumuran darah karena dilempar oleh batu-batuan pada masa itu. Ketika Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu, apakah Nabi langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, karena Taif orang-orang yang zalim dengan saya, maka runtuhkan gunungan yang ada di hadapan saya agar mereka jatuh menjadi orang-orang yang berpuing-puing karena jatuh di atas reruntuhan batu-batuan. Tapi Nabi berdoa, Allahumma gfir lahum, ya Allah ampunilah dosa mereka, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak mengetahuinya. Begitulah Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Umar
agar menghindarkan hati untuk balas dendam kepada mereka yang pernah berbuat zalim untuk dirinya. Lalu Nabi mengatakan, Umar, kau tahu sikap Yusuf kepada saudara-saudaranya? Indah sekali Yusuf mengakhiri permusuhan dengan saudara-saudaranya. Mereka kembali merangkul. Nabi berusaha berdoa kepada Allah agar ketika datang ke kota Mekah terjadi penaklukan kota Mekah, seluruh masyarakat Mekah terbuka hatinya untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu Nabi mengajarkan kepada Umar dengan perkataan itu. Apa kata Sayyidina Umar ketika Nabi mengucapkan itu? Faqala pampadahtu hayaan min Rasulillah. Aku malu, kata Sayyidina Umar Ibnul Khattab, dengan ucapan Nabi seperti itu, karena aku tahu bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar bersifat lembut terhadap orang yang sekalipun mereka zalim kepada kita. Pampadahtu hayaan, aku malu, aku terdiam. Karena aku malu, aku terdiam, aku tidak mampu berkata-kata. Saking luar biasanya melihat sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap mereka yang berbuat jahat kepadanya. Sehingga dalam sebuah riwayat dikatakan, ahsin man asa'a ilaik. Hadis ini paling susah kata ilmu hadis. Di dalam rangkaian ilmu hadis dikatakan, ahsin man asa'a ilaik. Ini hadis yang paling susah dikerjakan. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepada kalian. Karena berbuat jahat adanya balas dendam. Tetapi Rasul mengajarkan kepada kita agar senantiasa berbuat baik dan berhusnuzon kepada sesama. Inilah hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasul SAW agar kita terhindar daripada balas dendam. Berbuat baiklah dari orang yang berbuat jahat kepada kita. Semoga Allah mengampuni kita. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Aqulu qawli hadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.